Yo, halo! Kali ini saya mau bahas beberapa konsol game limited edition atau versi anniversary dari berbagai merek. Oke, lanjut nih. Konsol game yang bakalan langka dan jadi buruan kolektor. Ini dari Sega, yaitu Game Gear Micro, edisi anniversary Sega ke-60. Ya, sesuai namanya dan kelihatan dari boxnya, ini tuh versi mini dari Game Gear. Nah, buat yang belum tahu, Game Gear itu sebuah konsol game handheld pertama dari Sega yang dirilis di Jepang sekitar tahun 1990. Dan untuk Game Gear Micro ini dirilis sekitar tahun 2020 dengan harga yang lumayan wow untuk barang sekecil ini. Padahal isinya cuma ada kertas panduan gitu yang full pakai bahasa Jepang. Karena Game Gear Micro ini cuma rilis di Jepang ya. Terus ada unit gamenya. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi cuma itu aja isinya. Dari sebuah konsol game kecil seharga 1,3 jutaan rupiah. Dan ini saya dapetin lewat toko Pak Edi. Soalnya di toko-toko lain saya cari kayaknya udah nggak ada deh. Oke, jadi untuk penampakannya kayak gini. Imut banget ya dibandingkan pendahulunya. Dan pastinya ringan. Untuk warnanya ini saya dapat yang kuning. Sebenarnya ada warna yang lain ya, yaitu hitam, biru, merah, dan putih. Cuma saya dapatnya yang sisaan ini. Oh iya, setiap warna itu beda-beda ya game bawaannya. Jadi bukan cuma beda warnanya aja. Dan sebenarnya ada juga yang jualnya satu set atau sekaligus semua warna. Tapi itu harganya lebih nguras kantong lagi. Ya udahlah, yang kuning ini aja juga nggak apa-apa kok. Ntar kan bisa dioprek. Nah, di bagian depannya ini ada layar berukuran 1,1 inch. Ada tulisan Sega dan Game Gear. Di kirinya ada D-pad yang modelnya bulat kayak gini dan lubang speaker. Kanannya ada tombol 1, tombol 2, dan start. Di bagian sisi atasnya ada knob pengatur volume, lubang jack audio, micro USB, dan switch power. Kalau untuk di sisi kiri dan kanannya ini kosong, sedangkan di bawahnya ada lubang buat gantungan. Untuk di bagian belakangnya, di sini ada tulisan keterangan-keterangannya gitu, dan ini ada tutup baterainya, di mana Game Gear Micro ini menggunakan baterai AAA 2 buah untuk powernya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Nah, jadi inilah tampilan dari Sega Game Gear Micro. Wah, kecil-kecil banget ya. UI-nya ini simple, jadi udah langsung tampil daftar game yang menarik. Karena ada gambar atau box art dari gamenya. Dan di bawahnya ada nama dari gamenya. Terus di atasnya ini ada indikator baterainya, dan ada icon settings. Yang di dalamnya ada menu buat nampilin kredit, lisensi, dan untuk reset sistemnya. Dan yang warna kuning ini kebanyakan game dari serinya Shining Force. Jujur aja, saya belum pernah cobain game-game yang ada di unit warna kuning ini. Terus ini di dalam gamenya pakai bahasa Jepang. Dan ditambah main di layar sekecil ini. Wah, makin pusing dah. Selain itu, konsol ini masih bisa dinyalain tanpa harus pakai baterai AAA. Jadi bisa pakai semacam adaptor 5 watt atau power bank juga bisa. Tinggal colok aja ke lubang micro USB-nya ini. Jadi bisa main lebih puas deh. Untuk fitur di gamenya, ini bisa diakses dengan tekan tombol start yang lama pas di dalam gamenya. Nanti muncul menunya kayak gini. Di sini bisa save dan load state, jadi bisa save dan lanjutin gamenya di kondisi manapun. Dan dikasih 2 slot nih buat save setiap gamenya. Lumayan. Terus walaupun layarnya ini kecil, tapi di sini masih bisa diatur brightness-nya. By the way, layarnya ini walaupun kecil tapi masih cukup oke lah buat warnanya. Dan untuk keluar masuk gamenya juga terhitung cepat. Bisa diakses dari menu ini ya. Kalau menurut saya, game yang ada di unit warna kuning ini kurang mantep ya. Tapi tenang, seperti yang udah saya bilang, kalau Game Gear Micro ini bisa dioprek. Yaitu pakai custom firmware dan nambahin gamenya juga. Nah, saya dapetin cara dan bahannya itu dari channel orang Korea ini. Wah, keren banget ya, mau ngembangin konsol sekecil ini jadi lebih menarik. Untuk proses install CFW-nya ini tergolong mudah. Nggak perlu bongkar, solder, dan yang ekstrim-ekstrim gitu. Tinggal sediain aja laptop atau PC desktop Windows, kabel data micro USB, dan bahan aplikasinya. Terus ekstrak bahannya. Nah, di dalamnya ini ada driver, diekstrak lagi, terus install drivernya.
Kalau udah, tinggal buka aja aplikasi GGM CFW, hasil ekstrak tadi. Di aplikasinya ini ada beberapa fitur, tapi yang pertama dipilih yaitu CFW Install. Nah, ini ada ritual untuk nyambungin konsol ke PC-nya. Udah ada instruksinya nih, yaitu pertama matiin dulu konsolnya, terus lepas semua baterainya, dan colok kabel data micro USB yang tersambung ke PC. Habis itu tekan next, terus kita nyalain konsolnya, tapi sambil tekan tombol yang ada di lubang dekat tempat baterai ini. Bisa colok pakai SIM ejector atau alat yang bisa colok-mencolok lah. Nah, sambil dicolok kayak gini, nyalain konsolnya, sampai terdengar suara di PC-nya. Baru lepas tombol yang dicolok tadi, terus di aplikasinya tekan next, dan tunggu prosesnya. Ini ada peringatan buat backup firmware bawaannya. Pilih yes, biar kalau ada apa-apa bisa di-restore ke bawaannya. Terus kalau ada peringatan gini, pilih yes aja. Untuk prosesnya lumayan lama nih, tapi ditunggu aja ya karena udah otomatis. Yang penting yakin. Setelah sukses kayak gini, matiin konsolnya, terus coba dinyalain lagi. Nah, kalau tampilannya berubah jadi gini, dan ketika tekan kredit udah ada tulisan CFW, berarti berhasil. Lanjut, tujuan utama install CFW ya biar bisa nambahin gamenya. Jadi masih pakai aplikasi yang tadi, tapi pilih yang slot update. Nah, ini harus ritual nyambungin kayak pas CFW tadi ya, dan tungguin lagi prosesnya. Di sini udah ada pilihan, mau masukin gamenya ke slot yang mana. Ada slot 1 sampai slot 7. Slot yang dimaksud ini macam kayak halaman gitu ya, bukan yang lain. Kalau secara bawaan ya cuma satu slot atau satu halaman, dan ada 4 game aja. Oke, contohnya ini saya mau rubah yang slot 1 atau bawaannya. Di sini tinggal tekan dari ROM 1 sampai ROM 6 untuk pilih game yang mau dimasukin. Tentunya game yang untuk Game Gear dengan format .gg. Terus untuk gambar-gambarnya juga bisa dirubah atau bikin sendiri. Template-nya udah ada dari bawaan file master yang diekstrak itu. Ada PSD buat Photoshop. Tapi gambarnya ini nggak sembarangan karena ada ketentuan ukuran filenya. Dan kalau nggak sesuai bisa bermasalah nantinya. Sebenarnya untuk gambar ini sifatnya opsional ya. Nggak mau dirubah juga nggak apa-apa. Tinggal pilih ROM-nya aja kayak tadi. Terus tekan slot 1 update. Dan tunggu sampai update komplit. Terus kalau masih mau nambahin gamenya, bisa lanjut ke slot 2 dan seterusnya. Tinggal ulangi aja kayak tadi. Oh ya, untuk akses antar slot itu ada tombol-tombol yang digunakan pas nyalain konsolnya. Misal mau masuk ke slot 3, itu tekan tombol start, terus nyalain sampai masuk ke tampilan menunya. Terus di sini juga ada pilihan buat ubah bahasa yang ada di tampilan settings dari konsolnya ya, jadi bahasa Inggris. Kalau semuanya udah selesai, tinggal matiin aja konsolnya. Boleh dicabut dari PC dan nyalain lagi. Nah, jadi ini udah sukses ya, ngerubah bahasanya dan nambahin gamenya juga. Jadi langsung aja, gas main game! Nah, untuk beberapa game yang dimasukkan tadi bisa dimainkan dengan lancar. Mantep banget dah, nggak mentok cuma bisa mainin 4 game bawaannya aja. By the way, kalau udah pakai CFW ini, daftar gamenya dalam satu slot atau satu halaman, itu bisa sampai 6 ya. Jadi kalau dikali 7 slot atau 7 halaman, berarti dalam satu konsol kecil ini bisa berisi 42 game. Dan kerennya lagi, bisa atur desain grafik atau teks dari menunya, pakai template yang udah dijelasin pas update slot gamenya tadi. Cuma memang harus ada usaha lebih nih untuk editnya. Tapi yang namanya custom firmware ada aja kurangnya atau ada bugnya. Misalnya walaupun slot untuk save dan load state gamenya ada 4, tapi ini di setiap halaman game itu ngikut.
Jadi contohnya di halaman game pertama dan main game yang ke-1, saya save dan load state-nya di slot 1. Nah, di halaman game kedua dan main game yang ke-1, itu ada save dan load state dari game halaman pertama tadi. Jadi kalau dihitung-hitung cuma punya 4 slot untuk save 7 game di urutan yang sama di setiap halamannya. Atau total cuma punya 24 slot untuk save dari 42 game. Ribet juga nih saya jelasinnya. Ya, pokoknya gitulah. Terus pas main gamenya, walaupun gamenya lancar, tapi beberapa ada masalah di suaranya. Yaitu kecil banget suaranya, walaupun udah maksimal knob volumenya. Dan ternyata, nggak semua game yang ditambah bisa dimainin. Kalau dari ketentuan yang ada di aplikasi CFW-nya, itu nggak bisa dimasukin game yang ukuran filenya di atas 512 KB. Tapi setelah saya coba, ada juga game yang bisa dimasukin, tapi pas dimainin itu kayak macet atau tampilannya error gitu. Kalau untuk yang lainnya sih saya rasa nggak ada masalah ya. Nah, untuk konsol sekecil ini memang kurang nyaman pastinya buat main lama. Tapi untuk gamenya itu ya nggak begitu rumit, jadi masih oke lah buat mainnya. Terlebih lagi, ini kecil, enak buat dibawa-bawa atau dijadiin gantungan. Buset, jadi gantungan mahal nih. Terus untuk tombolnya, ini memang nggak kliki. Dia macam soft gitu feel-nya. Apalagi untuk D-pad-nya ini, kayak kendor gitu. Jadinya nggak sesolid kayak di Game & Watch ya. Dan suaranya untuk barang sekecil ini termasuk masih kenceng. Cuma emang agak cempreng, khas konsol retro gitulah. Saya agak bingung kenapa Sega bikin konsol game versi Reborn yang lebih canggih tapi dengan ukuran yang sekecil ini. Apa emang fungsinya benar-benar cuma untuk jadi barang koleksi aja ya? Karena kalau dibilang unik, ya unik. Game Gear yang awalnya gede banget disulap jadi sekecil ini. Terus harganya juga, aduh mahal banget. Dan setelah 3 tahun perilisannya, ini yang jual di Indonesia udah jarang banget ya, menuju kelangkaan nih. Oke, jadi itulah beberapa konsol game yang bakalan langka. Ada Nintendo Game & Watch, Bandai Digital Monster versi 20, dan Sega Game Gear Micro. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.